Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau Anda bersama dengan seseorang, katakan kanan kirinya, kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Praise the Lord. Mari kita buka sama-sama Alkitab. Markus pasal yang ke-7. Kasih judul, tak tersembunyi kuasa Allah. Markus 7, ayat yang ke-24 sampai 30. Saya bacakan dulu. Ini tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sungguh ya, hari ini kita akan belajar bahwa remahnya Yesus itu jauh lebih mengenyangkan daripada rotinya manusia. Remah Yesus lebih mengenyangkan daripada roti manusia. Saya mau mengundang Anda. Tuhan sih yang menyediakan hidangan, bukan undangan dari saya. Saya hanyalah kepanjangan tangan dan menyambung lidah Allah. Dia mengundangmu hari ini untuk mengalami kuasanya. Kita baca dulu ayat yang ke-24 sekali lagi. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Yesus pergi ke daerah Tirus. Bukankah itu daerah orang-orang non-Yahudi? Bukannya orang Yahudi punya sebuah tradisi yang sangat strict sekali. Sangat ketat ini. Yaitu orang Yahudi tidak boleh mampir bahkan ke rumah orang Yahudi. Apalagi perumahan orang-orang non-Yahudi. Itu dinajiskan zaman itu. Itu diharamkan, tidak kosher. Tapi Yesus pergi ke Tirus, itu 50 mil utara. Semua daerah-daerah orang yang tidak bersunat, demikianlah bahasanya. Kenapa Yesus ke sana ya? Kadang-kadang saya mikir, Tuhan Yesus ngapain ke situ? Dia masuk ke sebuah rumah, diam-diam masuk ke sana. Ngapain jauh-jauh? Emangnya Yesus jalan-jalan, waktunya terbatas. Dia hanya punya 3 sekian tahun. 3 tahun sekian bulan sebelum naik ke kayu salib, mati untuk Anda dan saya. Misinya pendek sekali, nggak boleh buang-buang waktu. Jadi Tuhan ke situ mungkinkah karena memang hendak bertemu dengan wanita Sirofenisia ini untuk menolongnya? Meskipun orang Yahudi tidak diperbolehkan, Tuhan tetap ke sana. Berarti nomor 1 saya mau kasih 1 poin sederhana untuk Anda catat. Yesus memberi setiap orang kesempatan. Yes. Yesus memberi kita semua sebuah kesempatan yang sama untuk mengalami mujizatnya. Untuk kita bisa berjumpa dengan dia dan mengenal isi hatinya. Yesus memberi kesempatan yang sama Anda loh. Sama saya juga. Sama kita semua. Tuhan itu nggak pernah pilih kasih pandang bulu. Tuhan nggak pernah prejudisme, diskriminasi sama siapapun. Orang yang paling berdosa pun Tuhan sayang. Justru bukannya dia butuh tabib. Orang sakit yang butuh dokter, bukan? Hari ini kita pelajari. Bahkan di setengah ayat pasal ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Yesus mau memberi sebuah opportunity, sebuah kesempatan pada wanita ini. Agar dia mengalami mujizatnya. Padahal seharusnya kayak kontradiksi ya. Kalau Anda baca nanti Yesus berkata, gak baik kasih roti kepada anjing. Harusnya kepada anak-anak. Anak harus kenyang dulu. Di kitab Matius, di kitab Injil yang satunya, ditulis begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari golongan atau dari kaum Israel. Yesus seolah-olah pertama-tama menolak wanita ini mentah-mentah ketika dia minta anaknya disembuhkan. Yesus berkata, belum waktunya, hai ibu, sekarang waktuku untuk menjamah orang Israel dulu. Coba bayangkan. Sekalipun seolah-olah Tuhan menguji imannya, Tuhan main sedikit seperti main petak umpet sama wanita ini. Tapi bukan karena Tuhan menyembunyikan wajahnya, bukan karena Tuhan itu jual mahal, enggak. Tuhan itu sedang melatih imannya. Jadi kalau doa Anda belum dikabulkan,
Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan sedang menguji iman. Anda harus tekun. Harus tekun, tetap percaya. Belajar bersabar, jangan menyerah. Sebab Anda dan saya harus punya pewahyuan ini. Nomor 1 poin pertama tadi, Yesus memberi setiap orang kesempatan. Berarti Yesus memberi kita semua kesempatan yang sama. Lalu ia masuk ke sebuah rumah kan, dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya nggak dapat dirahasiakan. Kenapa ya? Tuhan pergi ke Tirus ceritanya. Lalu Tuhan masuk ke sebuah rumah dan nggak mau ada orang yang mengetahuinya. Meskipun kedatangannya nggak bisa dirahasiakan. Memang kedatangannya nggak bisa dirahasiakan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau terlalu dipublikasikan. Ini sifat Tuhan. Tuhan itu nggak, apa ya bahasa sekarang ya, narsis. Narsis, ingin tampil gitu. Atau lebay, atau berlebihan. Ya, karena ada juga yang menyaksikan kita dari Malaysia, mungkin bahasa slang Indonesia nggak terlalu mengerti. Tuhan Yesus itu nggak perlu terlalu dipublikasikan. Anda dan saya harus percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan itu, pegang iman di dalam hati. Nggak perlu gembar-gembor sebelum waktu. Dan juga, kalau Allah memakai hidupmu, promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kiri dan kanan. Nggak perlu kita itu harus promo-promokan diri gimana gitu, baru nanti rame dagangan. Atau nanti baru diminati pelayanan. Nggak perlu. Tulus aja hati itu, asal beriman murni ya. Nanti Tuhan yang sertai. Kalau Tuhan yang sertai, nanti kehadiran Anda, kedatangan Anda tidak bisa dirahasiakan. Pengaruh Anda tidak bisa di-deny atau tidak bisa disangkali. Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan seseorang, dia itu seperti lampu pelita yang tidak bisa ditaruh di bawah gantang, tapi seperti mercusuar yang harus ada di atas menerangi semua. So don't worry, your time will come. Stay faithful. Belajar untuk setia bukan hanya dalam perkara sederhana. Belajar untuk setia dengan apa yang kau imani dari firman. Pegang erat-erat di hati, jangan mau itu dicuri. Yesus loh, nggak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya untuk masuk ke rumah itu. Sekalipun kedatangannya nggak bisa dirahasiakan. Nggak perlu publikasi berlebihan. Ya, kalau pelayanan Anda belum bertumbuh, setia saja. Layani aja satu jiwa satu persatu. Nanti kan, kalau orang lain mengecap kebaikan Tuhan lewat pelayananmu, nanti kan Tuhan kirimkan orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Saya nggak pernah worry gitu-gitu. Saya nggak pernah worry. Kita harus jelas dulu motivasi kita apa dalam hidup ini. Memuliakan Allah, menolong orang lain, menjadi berkat. Udah, sisanya itu biar Tuhan. Itu departemen, bukan departemen Anda, itu bagiannya Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau Allah mempromosikan seseorang, tidak akan tanggung-tanggung. Nanti ya, Anda akan terkejut. Metode, teorinya tidak ditemukan. Bahkan bahannya, ingredientnya, Anda juga tidak bisa menebaknya. Kok bisa? Kok bisa orang itu diberkati? Kok bisa orang itu dipromosi? Kok bisa dia dipakai oleh Tuhan? Jangan iri. Yesus itu selalu bekerjanya di tempat tersembunyi. Dia itu kuasanya tidak tersembunyi, tapi dia selalu berfirman di tempat tersembunyi. Kalau Allah berfirman dalam hatimu, sembunyikan di hatimu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Dia berfirman di tempat tersembunyi, tapi dia bekerja di tempat terang-terangan. Nanti lihat, ketika Tuhan mengangkatmu, siapa yang bisa menurunkanmu? Ketika Tuhan membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak bisa dirahasiakan. Mau tahu kenapa kedatangan Tuhan tidak bisa dirahasiakan? Karena di mana ada Tuhan Yesus, selalu ada hidup yang diubahkan. Selalu ada tubuh yang disembuhkan. Dan selalu ada jiwa yang diselamatkan. Makanya itu kedatangan Tuhan nggak bisa dirahasiakan. Nggak bisa. Urapan itu nggak bisa diumpat. Ya, yang namanya Roh Kudus itu nggak bisa dikotaki, nggak bisa ditahan. Nggak ada remnya kalau Allah sudah bekerja. Siapa yang bisa menghentikannya? Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kedatangannya nggak bisa dirahasiakan. Karena di mana ada Roh Allah, kalau Roh Kudus datang, di situ ada kemerdekaan. Udah pasti ada manifestasi, sekalipun kita nggak mencarinya. Pasti ada sesuatu terjadi. Nggak mungkin nggak. Coba pegang setrum. Masa nggak terjadi sesuatu? Orang minum racun, masa nggak mati? Minimal dia sekarat. Jikalau tidak, paling tidak dia harus diobati. Mana ada orang dijamah sama Tuhan, atau jikalau Tuhan hadir di situ, tidak terjadi apa-apa.
Tidak mungkin, karena Allah kita bukan teori. Allah kita hidup dan nyata. Kedatangannya tidak bisa dirahasiakan, sebab di mana Roh Kudus ada, di situ ada kemerdekaan. Hari ini juga Roh Kudus akan datang dan akan ada kemerdekaan. Yang percaya katakan, amin. Ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Nah, ini dia kasusnya. Si ibu ini datang bukan untuk dirinya, dia datang untuk anaknya, anak perempuannya yang kerasukan setan. Lalu segera dia mendengar tentang Yesus. Jadi iman memang timbul dari pendengaran. Karena itu hati-hati, jangan telinga itu diisi dengan gosip. Lebih baik dengar kesaksian. Mulut juga jangan dipakai untuk menggosip, lebih baik untuk bersaksi bagi Tuhan. Nah, perempuan itu mendengar kabar tentang Tuhan, karena dia bukanlah mujizat pertama. Hari itu bukanlah mujizat ke-1, Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya, bahkan air menjadi anggur, mujizat pertama di Kana. Lalu orang dibangkitkanlah, orang kusta ditahirkan, orang sakit disembuhkan. Nah, dia mendengar semua kesaksian itu, bangkitlah imannya sendiri. Lalu dia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus, padahal dia bukan orang Yahudi. Ini orang sekuler ceritanya. Ini ateis bahkan. Sirofenisia, orang Yunani itu filosofi. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Tapi dia tersungkur. Ini yang di sini, di ayat ini kita menemukan kunci mujizat itu, pintu masuknya selain iman adalah doa syafaat. Ibu ini datang membawa doa dan syafaat untuk anaknya. Itulah postur doa. Dia datang ke Tuhan. Bukankah doa itu sekedar datang pada Tuhan? Doa itu bukanlah sebuah mantra atau sebuah hafalan. Doa itu simply this, sederhana, ini saja, datang ke Yesus. Itu doa. Ketika Anda berkata, ketika Anda datang ke Tuhan lalu Anda akhiri doa Anda dengan dalam nama Yesus, aku berdoa, itu sudah datang pada Tuhan. Percaya nggak percaya, Anda ngerasa nggak ngerasa, Tuhan mendengar doamu ketika dinaikkan dalam nama Yesus. Lalu dia tersungkur di depan kakinya, dia nggak tahu malu. Orang lain mikir apa, nggak tahu. Karena Yesus kan ada di rumah seseorang itu. Wanita ini sendiri bertamu. Itu bukan acaranya, bukan programnya. Dia ngikut aja. Dia nggak lupa aja, jam itu Tuhan Yesus ada di sana, dia langsung klik ceritanya. Dia permisi masuk, lalu dia tersungkur di situ. Postur doa. Tapi ini yang indah, dia bersyafaat untuk seseorang. Dia datang bukan untuk mujizatnya sendiri, dia datang untuk anaknya. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, puji Tuhan untuk keluarga Saat Teduh. Di sini kita berdoa dan kita didoakan dan kita saling mendoakan. Isn't that beautiful? Berarti ada kuasa dong? Iya, itu pintu masuk untuk segala mujizatnya. Itulah sebabnya tak tersembunyi kuasa Allah. Karena Allah akan melepaskan sesuatu kepadamu dari tahtanya. Ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, lihat ya perkataan Yesus, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, how rude, how mean. Kok Tuhan Yesus kasar dan tidak sopan ya? Bukan, saya jelaskan ya. Kata anjing di sini, dalam bahasa Inggrisnya dan juga dalam bahasa Yunaninya, itu bukan sebuah hinaan. Memang ada sih banyak hinaan. Kenapa ya anjing itu dari semua animal yang paling populer jadikan hinaan? Padahal anjing itu kan lucu. Anjing juga gagah. Bahasa Jawanya juga ada anjing itu apa, tapi tidak senonoh untuk diucapkannya sebagai olok-olok atau maki-maki. Bahasa Inggris juga ada. Dimulai dengan huruf B, jangan diucapkan dari mulutmu. Kalau itu diucapkan harus ada sensor, hati-hati, gunakan perkataan. Ya kan? Ada juga semua. Bahasa Chinese-nya juga ada, kayaknya semua bahasa kok ada ya. Kalau kita nggak suka sama orang, kita sebut dia anjing. Ternyata Yahudi juga ada. Bangsa Yahudi seolah-olah karena mereka bangsa pilihan, jadi merasa seperti kalau semuanya orang-orang yang bukan keturunan Abraham itu tidak boleh, seolah-olah seperti dogi, seperti anjing. Tapi Yesus ini berbeda. He was a different Jew. Dia adalah Yahudi yang berbeda sekali. Ya, Yesus Kristus lahir sebagai keturunan Abraham, keturunan Daud juga, tapi beda. Dia berkata begini loh, tunggu ya, anak-anak harus kenyang dulu. Baru setelah itu sisanya untuk little dogs, untuk puppies. Yesus sendiri tidak mengesampingkan tradisi, tetapi Yesus itu penuh kasih.
Dialah penggenapan perjanjian lama dan perjanjian baru. Isn't that beautiful? Tuhan Yesus berkata begini, you see, even though I love you, meskipun aku mengasihi bangsamu, hai Siro-Fenisia Yunani, tetapi anak Abraham yang harus makan dulu. Aku memang diutus kepada domba tersesat dari kaum Israel. Belum waktunya ke Yunani, nanti zaman rasul-rasul. Itu nanti zaman gereja mula-mula. Setelah aku naik ke sorga, pencurahan Roh Kudus Pentakosta, nanti murid-muridku yang akan bawa Injil kemana-mana, termasuk Rasul Paulus. Membawanya ke Galatia, membawanya ke Filipi dan Efesus. Bahkan nanti Thomas akan membawanya ke India. Andai kata Yesus bisa cerita sama wanita ini, beri semua pewahyuan, dia akan tahu nanti waktunya akan tiba. Jadi wanita ini mujizatnya prematur. Bukan karena dia memaksa diri, karena dia memberanikan diri. Jadi boleh nggak kita menawarkan diri pada Tuhan? Boleh. Tuhan, will you please have mercy? Maukah engkau berbelas kasih? Dan Tuhan berkata, not yet the time. Kami bangsa Yahudi percaya bahwa bangsa pilihan Allah, umat Israel harus didahulukan. Lalu Tuhan berkata, nanti baru setelah itu ilustrasinya gini. Anak makan dulu, baru setelah itu the little puppies. Yesus tidak berkata, anjing ini, anjing itu. Tuhan tidak begitu. Jadi ayat ini bukanlah Tuhan kasar. Bukan Tuhan tidak sopan. Tuhan bicara dalam bahasa kebudayaan-kebudayaan Timur Tengah saat itu. Ya, baik itu Yahudi maupun Yunani. Tuhan mencoba memberi makna atas pemahaman mereka yang berabad-abad sesuai dengan culture masing-masing itu. God is so good. Dari ayat ini aja, dari satu ayat saya bisa pelajari bagaimana Tuhan itu bicara bahasa kita. Dia mengerti where we are, kita berada di mana dalam dunia ini. Dan Tuhan bisa mengangkat kita upgrade lebih tinggi, dibawa langsung ke level kasih. Dia berkata, not yet the time, akan datang waktunya untuk papi. Tapi wanita ini luar biasa imannya, saya ingin kita belajar dari dia. Makanya dia bisa mengalami mujizat secara prematur. Mengapa? Ayat 28 bunyinya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Oh, dia nggak ngamuk, nggak marah, nggak offended, nggak tersinggung. Dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing, dia pakai kata anjing yang sama itu adalah anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Oh, saya kagum sekali. Dia berkata, even puppies kan, Tuhan. Coba lihat anak-anak di rumah-rumah. Sayang sama hewan piaraannya. Sama anjingnya, dia makan apa, kasih makan apa. Coba lihat ya, di dunia barat lebih banyak. Saya pernah lihat juga, teman saya bahkan, makan begitu, langsung taruh, langsung di mulut anjingnya. Makanannya sama. Bahkan sekali sih, cukup menjijikan, saya tidak akan meniru. Dan jangan tiru di rumah. Sendoknya dia, masukin ke anjing, lalu nanti dia makan dari situ. Dia menganggap anjing itu anaknya, padahal itu hanya papi. Ya, anjing derajatnya ditinggikan di kebudayaan dan negara-negara tertentu. Ya, di negara tertentu anjing dimakan. Di negara yang lain, anjing disayang bak anak sendiri, mati pun penguburannya layak. Yesus yang sisi itu. Sekalipun mereka dianggap secara kebudayaan itu tidak layak, Yesus berkata, you're my puppy. And I love you. You have to wait for your turn. Kamu harus nunggu untuk giliranmu. Luar biasa. Lalu perempuan ini bisa menjawab Tuhan. Bukan membantah. Dia berkata, benar Tuhan. Kalau aku memang harus jadi papi, jadikan aku papi, anak anjing kesayanganmu. Wah, Yesus langsung terharu. Ini orang ya, luar biasa. Dia nggak mudah menerima kata tidak sebagai jawaban doa. Tapi dia nggak membantah. Dan dia nggak kecewa seperti kita dikit-dikit marah sama Tuhan. Itu salah. Kalau yang seperti itu bukannya tersembunyi kuasa Allah. Anda menyembunyikan diri dari kuasa itu untuk bekerja. Jangan main petak umpet sama Tuhan, jangan main kecewa-kecewaan. Kuasa Allah itu tidak tersembunyi. Anda yang bisa menyembunyikan diri. Kecewa itu menyembunyikan diri. Kepahitan itu menyembunyikan diri. Marah itu menyembunyikan diri. Perasaan tertolak itu menyembunyikan diri. Jangan bersembunyi dari hadirat Allah. Kemanakah engkau dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan? Tuhan berkata, lalu perempuan itu berkata, ya Tuhan, kalau aku memang harus jadi anak anjing itu, jadikan aku anak anjing kesayanganmu. Dan bukankah anak anjing juga makan remah yang sama, jadi makanannya sama-sama anak Tuhan, cuma lebih sedikit, lebih kecil, atau sisa-sisanya. Tulis nomor 2. Sedikitnya Yesus lebih banyak dari banyaknya manusia. Ini perempuan luar biasa. Dia punya rasional yang bagus untuk berdoa.
Jadi doanya bukan hanya humble, tapi rasional juga. Doanya bukan hanya rendah hati, tapi dia rasional. Dia berkata, kalau aku disebut anak anjing, nggak tersinggung nih, berarti kan aku bisa jadi anak anjing kesayangan. Nah, kalau anak-anak kerajaan kan pasti makannya wagyu. Berarti aku juga makan wagyu. Berarti makananku juga sama kualitasnya. Dia berpikir. Sedikitnya Yesus ini masih lebih banyak dari banyaknya manusia. Remahnya Tuhan lebih mengenyangkan dari rotinya dunia. Dia berkata, I'm good. Ya Tuhan, kasih aku remah. Karena aku tahu, meja makan apa, aku makan apa. Nggak apa-apa, aku ngalah. Tapi aku akan menunggu dan menantimu. Sebab yang ku tahu, dia kerjakan seturut kehendaknya menurut firman-Nya. Apa yang baik dan benar untuk saya. Ini luar biasa. Dan orang ini juga imannya bisa numpang gitu loh. Ini iman numpang jika perlu seperti kesaksian tadi. Saya doa untuk sakit kanker. Dia ikut doakan kakinya. Padahal bukan kanker. Ikut sembuh. Nggak apa-apa, remahnya juga oke. Yang jatuh itu kesembuhan. Siapa bilang hanya untuk kanker doang? Aku kan ya sakit. Sekalipun sakitnya tidak disebutkan. Aku mumpung, aku ikut. Nggak apa-apa punya iman aji mumpung seperti ini. Karena Tuhan itu sayang kepada kita semua. Ingat poin pertama, Yesus memberi kita semua kesempatan yang sama. Jadi it's okay untuk numpang. Perempuan ini numpang sama bangsa Israel. Dia berkata, oke Tuhan, nggak apa-apa. Aku tunggu sampai anak kenyang. Tulangnya pun baik, nggak apa-apa. Tulangnya pun ada sumsumnya. Kalau sampai dari daging itu, nanti tulang itu kan masih ada sisa-sisa itu sendiri, masih ada berapa gram. Jikalau dagingnya banyak. Wah, saya yakin makananku sama dengan jenis makanan dari meja itu. Aku tetap akan menerimanya daripadamu. Jikalau aku anjing, jadikan aku anak anjing kesayanganmu. Ini orang ya, saya kepin kenal sama orang ini nanti kalau di sorga. Sweet gitu. Manis jiwanya. Ini orang bukan dari keluarga yang beribadah. Karena dia orang Yunani yang ateis itu. Tapi kok bisa ya, dia itu mengerti gimana memperlakukan Tuhan. Kok ngerti ya, intisari sembahyang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Nanti ya jangan heran. Anak-anak Abraham di luar. Orang-orang dari bangsa-bangsa. Mereka ini yang gak kenal Tuhan, Gentiles. Atau orang-orang yang bukan keturunan Abraham, mereka semua akan makan semeja dengan Bapa. Jangan Anda merasa, oh aku bukan pendeta, oh aku orang Kristen baru, aku tidak tahu banyak Alkitab. Jangan-jangan hatimu penuh pewahyuan, mengerti gimana memperlakukan Tuhan. Jangan pandang orang, berharaplah pada Tuhan, sebab tak tersembunyi kuasanya dalam hidupmu. Ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Setannya keluar, saya nggak tahu penyakitnya apa. Pokoknya kasusnya kesetanan. Tapi pasti ada juga penyakitnya. Karena setan selalu membawa 7 roh lebih jahat. Selalu ada banyak penyakitan. Perempuan itu pulang ke rumahnya ayat 30. Dia pulang ke rumah nih ceritanya. Lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur alias waras. Sedang setan itu sudah keluar. Nah, waktu dia pulang ke rumah lihat anak itu waras, setan itu sudah keluar. Anda tahu nggak? Setan bukan hanya keluar dari anaknya. Sebab kalau setan hanya keluar dari anaknya, setan bisa menunggu di rumah. Rumah itu tetap dihantui. Bisa terjadi transfer spirit juga. Jadi wanita itu mendapat double blessing. Dia pulang melihat anak itu bebas. Dia pulang lihat rumahnya bersih dari kuasa kegelapan juga. Tuhan kalau kerja itu nggak tanggung atau setengah-setengah. Kuasa Allah bukan hanya tak tersembunyi, tidak di-courting juga. Kuasa Tuhan itu fully, 100%. Yesus berkata sudah selesai. Berarti full dia akan bekerja. Poin nomor 3, satu orang dijamah, seisi rumahnya diselamatkan. Jadi setan itu bukan hanya keluar dari anak perempuan, setan itu keluar dari rumah tangga mereka. Jadi kejadian ini bukan hanya kelepasan, tapi kasih Yesus melanda seluruh keluarganya. Kisah Rasul 16:31 berbunyi, jikalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Percayalah, keluarga Saat Teduh, kuasa Tuhan tidak tersembunyi di rumahmu. Kalau ada satu yang diubahkan, bentar lagi hadirat Tuhan tidak bisa dirahasiakan. Seluruh rumahmu akan damai sejahtera.
Satu orang diubahkan, satu rumah tangga diberkati, satu jiwa diselamatkan, seisi rumahnya akan diampuni oleh Tuhan. Mereka juga akan mengalami keselamatan. Ini yang saya sebut kasus kuasa Yesus melanda the whole family, seluruh keluarga. Ternyata setan nggak tanggung, nggak hanya keluar dari anak perempuan, keluar sekalian dari rumah mereka. Dan keluarga ini dibebaskan. Ayat 30 kelihatannya seperti sebuah kesembuhan seorang anak perempuan. Tidak, kalau Anda baca dengan seksama. Ayat 30 itu pembebasan satu keluarga. Tak tersembunyi kuasa Allah. When God touches you today, Allah menjamahmu hari ini, He will save your entire family. Dia akan menyelamatkan seluruh keluarga Anda. Sebab tidak tersembunyi kuasa Allah. 1, 2, 3. Pertama, Yesus memberi setiap orang kesempatan. 2, sedikitnya Yesus lebih banyak dari banyaknya manusia. 3, satu orang dijamah. Ini yang disebut tak tersembunyi kuasa Allah. Satu orang dijamah. Klaim ini janji bagi hidupmu. Seisi rumahnya diselamatkan. Berdoalah hari ini supaya anggota keluarga Anda yang belum kenal Tuhan, jangan tunggu tahun depan. Tahun ini juga Tuhan akan menyelamatkan mereka. Sebab tak tersembunyi kuasa Allah.